Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah online Kalkulus 1. Ini adalah pertemuan ketiga dan materi kita adalah fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri itu adalah sebuah fungsi yang inputnya itu adalah bilangan real, outputnya juga bilangan real, di mana input-input dari fungsi ini mewakili sudut untuk sebuah segitiga siku-siku. Misalnya saya punya segitiga siku-siku seperti ini, sudutnya theta. Nah, tiga fungsi trigonometri yang pertama adalah sinus, kosinus, dan tangen. Untuk sudut theta yang ini pada segitiga siku-siku, sinus theta itu nilainya adalah panjang sisi yang di depan sudut ini dibagi panjang sisi miring. Kalau yang ini kita sebut depan, yang ini kita sebut miring, dan yang ini kita sebut samping. Sinus itu berarti depan dibagi miring. Kosinus adalah fungsi trigonometri yang inputnya adalah sudut theta ini pada segitiga siku-siku, dan outputnya adalah panjang sisi ini, samping, dibagi panjang sisi miring. Sedangkan tangen itu fungsi trigonometri yang inputnya adalah sudut pada segitiga siku-siku, dan outputnya atau hasilnya adalah panjang sisi yang ini dibagi panjang sisi sebelah sini, yaitu depan dibagi samping. Kalau segitiga ini saya simpan di dalam koordinat kartesius, theta-nya itu ada di sini. Ini segitiganya. Dengan segitiga seperti ini, kita akan memiliki panjang sisi samping ini dan panjang sisi di depan sudut itu. Jadi yang namanya sinus nanti hasilnya adalah yang di depan ini, yaitu Y dibagi besarnya sisi miring, ini kita sebut sebagai R, Y per R. Sedangkan kosinus itu adalah bagian samping dibagi sisi miring, yaitu X dibagi R. Dan tan theta adalah depan dibagi samping, yaitu Y dibagi X. Nah, bentuk ini diperumum. Nah, definisi ini diperluas untuk nilai-nilai theta yang lebih besar atau sama dengan 90 derajat. Jadi, kalau misalnya theta-nya lebih dari 90 derajat sejauh ini misalnya, maka yang kita perhatikan adalah segitiga ini nih. Kalau theta-nya yang ini, theta 1 misalnya, kita perhatikan ruas garis ini yang panjangnya R. Absis titik ini, absisnya X, ordinatnya Y. Ini titik X, Y. Jadi nanti sinus theta 1 ini sama dengan Y per R. Tetap Y per R. Kosinusnya itu adalah X dibagi R. Tetap sama X dibagi R. Dan tan theta-nya, tan theta 1-nya tetap sama, yaitu Y per X. Lalu kalau misalnya kondisinya sekarang theta-nya adalah sudut yang sejauh ini, kalau theta-nya sebutlah theta 2 sejauh ini, definisinya juga tetap sama.
Ini absisnya Y, ini ordinatnya Y, absisnya X. Nolnya di sini, theta dari sini ke sini. Nah, sinus theta 2 ini akan sama dengan tetap Y per R. Kosinus theta 2 sama juga, yaitu X per R. Dan tangen theta 2 adalah Y per X. Kalau misalnya theta ini berada sejauh ini, theta 3, sebutlah ini theta 3, berarti garis ini nanti absisnya sama juga adalah X dan ordinatnya Y. Sinusnya tetap Y per R. Kosinusnya ini theta 3, kosinus theta 3 itu X per R, dan tangen theta 3 itu adalah Y per X. Ingat bahwa fungsi trigonometri itu adalah fungsi dari bilangan real ke bilangan real. Berarti nilai theta yang jadi input ini harus bilangan real. Nilai theta yang real ini bisa mewakili besar sudut sebuah segitiga, di mana 360 derajat itu sama dengan 2pi. Jadi kalau saya punya 180 derajat, ini nanti hasilnya sama dengan pi. Kalau 30 derajat misalnya, ini berarti 30 derajat dibagi 360 derajat dikali 2pi. Nantinya hasilnya adalah 1/6 pi. Kita coba lagi, kalau 60 derajat berarti 60 derajat per 360 derajat dikali 2pi, yaitu 1/3 pi. Yang belum saya coba misalnya 45 derajat. 45 derajat itu 45 derajat per 360 derajat dikali 2pi. Hasilnya ini adalah 1/4 pi. Nah, untuk fungsi-fungsi trigonometri ini dikenal sudut-sudut istimewa, yaitu sudut-sudut yang nilai trigonometrinya memiliki bentuk yang sederhana. Sudut-sudut istimewa tersebut adalah 0 derajat, atau dalam satuan radian itu sama dengan 0. Lalu 30 derajat yaitu pi per 6, 45 derajat yaitu pi per 4, 60 derajat yaitu pi per 3, dan 90 derajat yaitu pi per 2. Sinus 0 itu setengah akar 0, yaitu 0. Sinus pi per 6 adalah setengah akar 1. Sinus pi per 4 setengah akar 2. Sinus pi per 3 adalah setengah akar 3. Dan sinus pi per 2 adalah setengah akar 4. Sedangkan kosinus turun, setengah akar 4, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah akar 1, setengah akar 0. Ini kalau kita hitung hasilnya menjadi setengah. Yang ini tetap setengah akar 2, yang ini tetap setengah akar 3, dan yang ini menjadi setengah kali 2, yaitu 1. Berarti untuk kosinus yang ini 1, dia tetap setengah akar 3, yang ini setengah akar 2, yang ini setengah akar 1, yaitu setengah akar 0 ya 0. Nah, untuk tangen itu sinus dibagi kosinus. 0 dibagi 1 hasilnya menjadi 0, setengah dibagi setengah akar 3 hasilnya menjadi 1 per akar 3. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 ini habis, tersisa 1. Setengah akar 3 dibagi setengah, ini hasilnya akar 3. Dan yang ini 1 dibagi 0 itu. Nah, ini untuk sudut-sudut yang kurang dari atau sama dengan pi per 2. Bagaimana kalau sudutnya lebih dari pi per 2?
Saat sudutnya lebih dari pi per 2 itu ada 3 kasus, yaitu di antara pi per 2 dengan pi, atau di antara pi dengan 3 pi per 2, atau di antara 3 pi per 2 dengan 2 pi. Nah, di kasus ini, di antara pi per 2 dengan pi, kita lihat bahwa nilai y ini positif karena dia berada di bagian atas, sedangkan nilai x-nya negatif karena x-nya berada di sebelah kiri. X di kiri itu berarti dia negatif. Nah, nilai y positif, x negatif, r-nya positif. Y per r itu positif dibagi positif, berarti ini hasilnya positif. X per r ini negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Dan y per x ini positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Nah, kondisi pertama ini disebutnya kuadran 2. Yang ini kuadran 1. Keadaannya dalam gambar bentuknya seperti ini. Di kuadran 1 tuh semuanya positif karena x dan y dan r-nya semuanya positif. Bagaimana dengan keadaan di kuadran 3? Ini kuadran 3 nih. Kalau di kuadran 3, yang negatif adalah y-nya juga x-nya. Karena x-nya di kiri dan y-nya berada di bawah. Berarti y per r ini selalu positif, hasilnya negatif. X per r negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Y per x negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Di kondisi yang selanjutnya, di antara 3 pi per 2 dengan pi, ini disebutnya kuadran 4. Di kuadran 4 ini x-nya positif karena berada di kanan, y-nya negatif karena berada di bawah. Y negatif, r positif, negatif per positif itu negatif, yang ini positif per positif, positif, negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Nah, kita lihat bahwa di kuadran 1 itu yang positif itu semuanya. Di kuadran 2 yang positif hanya sinus. Di kuadran 3 yang positif itu tan, dan di kuadran 4 yang positif itu kosinus. Ingat bahwa nilai y ini mewakili bagian depan sudut theta. Karenanya di kuadran 2 bagian ini harus berada di depan sudut theta. Sudut tetanya nanti yang ini. Keadaan di kuadran 3, panjang y ini harus berada di depan sudut theta. Berarti yang ini nih sudutnya. Dan di kuadran 4, panjang y ini harus berada di depan sudut theta. Ini menunjukkan bahwa nilai trigonometri untuk theta 1 ini serupa dengan nilai trigonometri untuk segitiga ini dengan sudut yang berada di sebelah sini. Sudut ini adalah sudut 180 dikurangi theta 1. Sedangkan di kuadran 3, nilai trigonometri untuk theta 2 ini akan serupa dengan nilai trigonometri untuk sudut yang ini. Besarnya adalah theta 2 dikurangi 180. Theta 2 dikurangi pi. Untuk keadaan seperti ini, di kuadran 4, sudut theta 3 ini serupa dengan sudut yang sebelah sini. Ini tuh sudut yang bernilai 2pi dikurangi theta 3. Jadi kalau saya rangkum, untuk fungsi trigonometri kita memiliki 4 kuadran. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Di kuadran 1 ini semuanya positif. Di kuadran 2 ini hanya sinus yang positif. Di kuadran 3 hanya tangen yang positif, dan di kuadran 4 hanya kosinus yang positif. Nah, aturannya di kuadran 2 ini nilai theta serupa dengan pi dikurang theta. Pada kuadran 3 nilai theta itu serupa dengan theta kurang pi, dan di kuadran 4 nilai theta itu serupa dengan 2pi kurang theta. Saya buatkan
tabelnya di sini nih. Nol, pi per 6, pi per 4, pi per 3, pi per 2. Sinus, kosinus, tangen. Sinus 0 itu 0, kosinus 0 itu 1, tannya 0. Yang ini setengah akar 3, 1 per akar 3, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah akar 2, 1, setengah akar 3, setengah akar 3, ini 1, 0, tahingga. Nah, jadi kalau misalnya saya mencari, sebutlah kosinus dari sudut 2pi per 3, ini berada di kuadran 2 karena lebih besar dari setengah pi tapi kurang dari pi. Hasilnya itu negatif kosinus karena dia berada di kuadran 2, yang positif hanya sinus, pi dikurangi 2pi per 3. Pi dikurangi 2pi per 3 itu adalah pi per 3. Dan kita ingat bahwa negatif kosinus pi per 3 itu adalah negatif setengah. Coba lagi, misalnya saya mencari sinus 7pi per 6. Ini sudah lebih besar dari pi, tapi masih kurang dari 3pi per 2. Berarti dia berada di kuadran 3 nih. Yang ini berada di kuadran 3. Sinus di kuadran 3 itu negatif, karena yang positif hanya tangen. Dan di kuadran 3 itu aturannya nilai theta itu serupa dengan theta kurang pi. Berarti ini negatif sinus theta, yaitu 7pi per 6 dikurangi pi. 7pi per 6 dikurangi 6pi per 6, hasilnya adalah pi per 6. Sinus pi per 6 itu setengah. Berarti hasil ini adalah negatif setengah. Kita coba lagi, misalnya saya mencari tangen 7pi per 4. 7pi per 4 itu lebih besar dari 3pi per 2, tapi masih kurang dari 2pi. Ini berada di kuadran 4. Kalau di kuadran 4, tangen itu nilainya negatif, karena yang positif hanya kosinus. Negatif tangen. Dan di kuadran 4 aturannya theta itu serupa dengan 2pi kurang theta. Berarti tan 7pi per 4 itu sama dengan negatif tan 2pi dikurangi 7pi per 4. Ini hasilnya negatif tan pi per 4. Tan pi per 4 itu hasilnya 1. Jadinya negatif 1. Saya coba yang lain. Misalnya saya mencari sinus dari 3pi per 4 misalnya. 3pi per 4 ini lebih dari setengah pi, tapi masih kurang dari pi. Ini berada di kuadran 2. Kalau dia berada di kuadran 2, kita lihat yang positif di kuadran 2 itu hanya sinus. Oh, berarti nilai ini sama dengan positif sinus. Dan aturan untuk kuadran 2 adalah pi kurang theta, yaitu pi dikurangi 3pi per 4. Hasilnya menjadi sinus dari pi per 4. Sinus pi per 4 ini adalah setengah akar 2. Saya coba lagi tan 4pi per 3 misalnya. 4pi per 3 itu lebih besar dari pi tapi kurang dari 3pi per 2. Ini berada di kuadran 3. Karena berada di kuadran 3, nilai tan itu positif di kuadran 3. Berarti ini hasilnya tetap positif, tangen. Dan 4pi per 3 ini serupa dengan 4pi per 3 dikurangi pi. Jadinya nanti tangen pi per 3. Tan pi per 3 itu adalah akar 3. Saya coba satu lagi. Kosinus
untuk sudut 11 pi per 6 misalnya. 11 pi per 6 ini lebih besar dari 3 pi per 2 tapi kurang dari 2 pi. Ini berada di kuadran 4. Kalau di kuadran 4, kosinus itu masih bernilai positif. Berarti di sini positif kosinus. Sudutnya adalah 2 pi dikurang theta, yaitu 2 pi kurang 11 pi per 6. Ini hasilnya adalah kosinus pi per 6 yang sama dengan setengah akar 3. Bagaimana kalau saya memiliki nilai sudut yang lebih besar dari 2 pi? Misalnya saya diminta mencari tangen dari 29 pi per 6 misalnya. Nah, ini dikurangi 2 pi dulu. Hasilnya menjadi tan 29 pi per 6 dikurangi 2 pi. 2 pi itu 12 pi per 6. Ini ternyata sama dengan tan 17 pi per 6. Ini masih lebih besar dari 2 pi. Kalau begitu, kita sederhanakan lagi. Kita kurangi lagi dengan 2 pi. Dikurangi 12 pi per 6. Ini hasilnya ternyata tan 5 pi per 6. 5 pi per 6 itu berada di kuadran 2. Di kuadran 2, nilai tangen itu negatif. Dan aturannya, sudut ini serupa dengan pi kurang theta. Pi kurang 5 pi per 6. Ini nanti hasilnya negatif tan dari pi per 6 yang sama dengan negatif 1 per akar 3. Selain 3 fungsi trigonometri ini, ada 3 fungsi trigonometri yang lain, yaitu sekan, kosekan, dan kotangen. Sekan theta, kosekan theta, kotangen theta. Sekan theta itu adalah kebalikan dari kosinus, yaitu sekan theta sama dengan 1 per kosinus theta. Sedangkan kosekan theta adalah kebalikan dari sinus, yaitu kosekan theta sama dengan 1 per sinus theta. Kotan theta, kotangen theta itu adalah kebalikan dari tangen, yaitu kotan theta sama dengan 1 per tan theta. Nah, kosekan theta biasa ditulis CSC theta atau kosek theta. Sedangkan kotangen theta bisa juga ditulis kotan theta. Ini adalah lambang fungsi trigonometri yang boleh digunakan. Jadi kalau misalnya saya mencari kosekan dari sudut 11 pi per 6, ini nilainya adalah 1 per cos 11 pi per 6. Kosinus 11 pi per 6 adalah yang ini nih, setengah akar 3. Nanti hasilnya menjadi 2 per akar 3.